kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8, tema 2, subbab kedua, yaitu tentang mobilitas sosial. Mari kita mulai dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Nah, ada 3 faktor nih dari dinamika penduduk, yaitu kelahiran atau nama lainnya natalitas, kematian atau nama lainnya mortalitas, serta perpindahan, nama lainnya migrasi. Baik natalitas dan mortalitas itu didasarkan pada kelahiran maupun kematian dari 1.000 penduduk setiap tahunnya. Natalitas sendiri itu bisa dikategorikan 3 jenis. Bisa dibilang tinggi jika angka kelahiran itu lebih dari 30 per tahun. Bisa dikategorikan sedang jika angka kelahiran itu antara 20 sampai 30 per tahun. Kemudian kalau rendah itu jika angka kelahiran kurang dari 20 per tahun. Sedangkan untuk mortalitas itu dibilang tinggi jika angka kematian lebih dari 18 per tahun. Dibilang sedang kalau angka kematiannya berkisar 14 sampai 18 per tahun. Sedangkan rendah jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 per tahun. Kemudian, migrasi dapat kita kategorikan ke dalam migrasi nasional dan migrasi internasional. Nah, jenis dari migrasi nasional itu terdiri atas transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan sirkulasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang penduduknya. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau ruralisasi itu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Sedangkan sirkulasi, perpindahan penduduk yang tidak menetap, jadi hanya sementara. Kemudian kalau jenis migrasi internasional, ada imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi, masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan remigrasi, kembalinya penduduk ke negara asalnya. Nah, untuk menghitung jumlah penduduk pada suatu wilayah, kita bisa menggunakan rumus ini nih. P sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah dalam kurung I dikurangi E. Di mana P itu adalah pertambahan penduduk, L itu jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M itu adalah jumlah kematian dalam 1 tahun, I itu adalah jumlah penduduk yang masuk, dan E itu adalah jumlah penduduk yang keluar. Selanjutnya, kita bahas ke piramida penduduk. Piramida penduduk adalah sebuah diagram yang menggambarkan komposisi penduduk suatu daerah berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, ada 3 jenis piramida penduduk nih, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, di mana angka kelahiran tinggi sedangkan angka kematian rendah. Ada juga piramida penduduk dewasa atau bisa disebut stasioner, di mana angka kelahiran dan angka kematian seimbang. Yang terakhir piramida penduduk tua atau konstruktif, di mana angka kelahiran rendah dan kematian juga rendah. Nah, ini adalah gambar masing-masing dari piramida. Yang kiri itu muda, yang tengah itu dewasa, dan yang kanan itu adalah tua. Selanjutnya, kita masuk ke materi komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Jadi intinya, itu dikelompokkan penduduknya. Selanjutnya, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat itu bisa menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk kurang menguntungkan, tingginya angka pengangguran, arus urbanisasi tinggi, serta menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kemudian kita masuk ke keragaman masyarakat Indonesia. Kita tahu nih bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Karena keragaman tersebut, kondisi masyarakat Indonesia dapat disebut dengan istilah plural. Kata plural itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak.
Sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan. Selain itu, ada istilah lainnya, yaitu multikultural. Multikultural itu berasal dari dua kata, multi yang berarti banyak, dan culture yang artinya kebudayaan. Jadi, masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Berikut ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Antara lain, perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Nah, tentu saja keberagaman ini memiliki manfaat ya dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, serta mendorong inovasi kebudayaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi utama yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Nah, ada dua bentuk nih mobilitas sosial, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Itu bisa ke tinggi ataupun ke rendah. Ketika seseorang naik statusnya ketika tinggi, itu disebut dengan mobilitas vertikal ke atas, atau istilah kerennya social climbing. Nah, contohnya, seorang murid karena teladan itu ditunjuk menjadi ketua kelas. Jadi dia naik ya, dari yang asalnya hanya murid biasa, kemudian ditunjuk menjadi ketua kelas, itu berarti naik. Sebaliknya, ketika seseorang turun statusnya ke tingkat yang lebih rendah, itu disebut dengan mobilitas vertikal ke bawah, atau istilahnya social sinking. Nah, contohnya, seorang kepala sekolah karena suatu hal harus pindah nih ke sekolah lain dan menjadi guru biasa di sekolah barunya. Yang asalnya kepala sekolah, di sekolah barunya menjadi guru biasa, itu jelas turun ya. Kemudian kalau mobilitas horizontal, itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, artinya nggak berubah. Contohnya, seorang kepala sekolah karena suatu hal harus pindah ke sekolah lain, namun tetap menjadi kepala sekolah. Kan di sini masih sama-sama kepala sekolah nih, jadi tidak ada yang berubah, hanya sekolahnya saja, tapi statusnya masih sama, kepala sekolah. Mobilitas sosial itu dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang dapat mengubah status seseorang, yaitu pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Dampak positif dari mobilitas sosial yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, serta meningkatkan integrasi sosial. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.